Oke, di sini kita akan membahas tentang bagaimana menggambar resultan vektor. Jadi misal di sini kita mempunyai vektor A, vektor B, C, D, E, dan vektor F. Oke, di sini kita akan mencoba memvisualkan dari mencari resultan vektor atau penjumlahan vektor, belum ke matematisnya ya. Nah, ini biasanya kita tuh ada beberapa metode, ada metode segitiga, ada jarak genjang, dan ada poligon. Yang akan kita bahas sekarang itu adalah poligon. Jadi apabila kita ingin mengetahui resultan dari A plus B, vektor A plus vektor B, ini misalnya resultan yaitu kita ibaratkan adalah vektor H, maka bagaimana cara menggambarnya? Cara menggambarnya adalah kita gambar terlebih dahulu vektor A, kemudian kita gambar vektor B mulai dari kepala vektor A. Oke, setelah itu kita tarik garis dari ekor vektor A ke kepala vektor B. Nah, maka ini adalah vektor resultannya. Oke, terus misal kita ingin mencari vektor resultan. Vektor resultannya kita misalkan adalah H dari vektor B ditambah vektor C. Oke, kita lihat vektor C itu arahnya berlawanan dengan vektor B, berarti sama dengan minus, karena vektor C itu adalah nilainya minus, arahnya berlawanan dengan vektor B. Maka kita gambar dulu vektor B nya, terus kita gambar kembali vektor C mulai dari kepala vektor B. Oke, nah untuk resultannya kita tarik garis dari ekor vektor B ke kepala vektor C. Oke, ini adalah nilai, ini adalah vektor resultannya. Oke, sekarang bagaimana kita ingin mencari nilai resultan dari vektor D ditambah vektor E ditambah vektor F. Berarti kita gambar dulu vektor D nya, kemudian kita gambar vektor E mulai dari kepala vektor D. Oke, terus setelah itu kita gambar vektor F mulai dari kepala vektor E. Nah, nilai resultannya kita tarik garis dari ekor vektor D ke kepala vektor F. Ini adalah resultannya, panjang resultannya. Berarti ini adalah panjang resultannya. Oke, yang terakhir, misal kita ingin mencari vektor resultan dari vektor C ditambah vektor D ditambah vektor F. Berarti langkah awal kita gambar dulu vektor C. Oke, ini adalah vektor C. Kemudian gambar vektor D mulai dari kepala vektor C. Oke, setelah ini kita gambar vektor F mulai dari kepala vektor D. Nah, resultannya yang mana? Resultannya kita tarik garis dari ekor vektor C ke kepala vektor F. Ini adalah resultannya. Berarti ini adalah resultannya. Vektor H resultannya itu. Ini itu adalah vektor C. Ini adalah vektor D dan ini adalah vektor F. Dan seterusnya, mau berapapun vektornya, mau berapa banyak pun caranya seperti itu. Jadi cara menjumlahkan yaitu kita sudah ada visual vektornya, sudah ada gambar vektornya. Kita gambar vektor pertamanya, kita gambar lagi vektor kedua mulai dari kepalanya, gambar lagi vektor ketiga mulai dari kepala vektor kedua itu, gambar lagi, dan nanti untuk resultan kita tarik mulai dari ekor si vektor pertama ke kepala
vektor terakhir yang dijumlahkan itu adalah resultannya. Nah, sekarang kita akan menghitung atau bagaimana caranya mendapatkan resultan di vektornya kita tempatkan di sistem koordinat. Jadi ini menggunakan metode vektor satuan. Jadi ada dua metode yang akan kita gunakan untuk mencari resultan. Ada vektor satuan dan ada vektor komponen. Yang saat ini kita akan bahas tentang vektor satuan. Ini misal kita memiliki dua buah vektor. Nah, vektor A, ini adalah vektor A, komponen koordinatnya itu adalah 3,4 dan vektor B koordinatnya itu adalah 5,0. Oke, kita akan menggunakan metode vektor satuan untuk mencari vektor resultannya, besar resultannya, dan arah vektor resultannya. Caranya adalah kita uraikan ini ke dalam vektor satuan. Jadi kita uraikan koordinat-koordinat ini ke dalam vektor satuan. Jadi vektor A di sini. Kita di sini saja vektor A. Itu berarti sama dengan A X I plus A Y I. Berarti ini tuh sama dengan AX nya berapa? Ini berarti X, ini Y. Ingat ya, koordinat yang ditulis paling depan itu adalah X, yang keduanya itu adalah Y. Ini juga sama, berarti ini X, ini adalah Y. AX I AY I, berarti AX nya adalah 3, ini adalah 3I plus 4C, kalau Y itu J, 4C. Ini untuk vektor A. Jadi vektor satuan untuk vektor A ini. Sekarang kita lihat vektor satuan untuk vektor B. Berarti BX I plus BY J. BX nya berapa? BX nya adalah 5I, BY nya 0, berarti ini 0 ya. Jadi kita dapatnya adalah B, vektor B itu adalah 5I. Oke, sekarang untuk mencari resultannya, berarti resultannya itu misalkan adalah vektor D, kita akan dapatnya berarti vektor D itu adalah vektor A ditambah vektor B. Kita tinggal jumlahkan 3I plus 4C plus 5I. Maka hasilnya itu adalah 8I plus 4C. Oke, jadi kita akan dapat nilai dx nya, ini itu adalah dx nya 8 dan dy nya itu adalah 4. Sekarang kita akan cari besar dari vektor resultannya. Besarnya itu berarti D. Jadi kalian bisa nulisnya itu seperti ini. D biasa tidak ditebalkan ataupun seperti ini. Itu berarti sama dengan akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 64 plus 16. Hasilnya adalah akar 80. Akar 80 itu berapa? Coba kita hitung. Akar 80 itu adalah 8,94. Oke, jadi panjang atau besar dari vektor resultannya
yang di sini kita nyatakan dengan vektor D, yaitu 8,94. Oke, setelah ini kita lihat dulu nih, dia dx-nya itu positif, d-nya itu positif, jadi dx-nya itu lebih dari 0, d-nya itu lebih dari 0, berarti dia itu akan ada di kuadran 1. Karena dx-nya lebih dari 0 dan dy-nya lebih dari 0. Untuk aturan kuadran 1, 2, 3, 4, aturannya seperti ini. Jadi apabila ini adalah kuadran 1, ini 2, ini 3, ini 4, maka untuk kuadran 1 ini tuh misalnya vektor. Jadi dx-nya itu dia itu akan lebih besar daripada 0, y-nya juga akan lebih besar daripada 0. Untuk di kuadran 2 ini itu dx-nya lebih kecil daripada 0, dy-nya lebih besar daripada 0. Ini dia akan terdapat di kuadran 2 nanti hasil resultannya. Untuk kuadran 3 ini dy-nya lebih kecil daripada 0, dx-nya pun lebih kecil daripada 0. Ini untuk yang kuadran 3. Kuadran 4 ini dx-nya itu lebih besar daripada 0 dan dy-nya lebih kecil daripada 0. Ini untuk kuadran 4. Jadi aturannya seperti ini. Lebih besar daripada 0 itu berarti positif, kalau lebih kecil daripada 0 itu berarti nilainya negatif. Berarti negatif. Di sini kita lihat dia itu dx-nya positif, dx-nya lebih besar daripada 0, dy-nya lebih besar daripada 0. Berarti nanti resultannya itu akan ada di kuadran 1. Oke, panjangnya atau besar dari vektor resultan itu adalah 8,94. Sekarang kita cari arahnya. Arahnya itu berarti sudut dari sumbu x-nya. Kita menggunakan tan theta sama dengan dy per dx. Theta sama dengan arcus tan dari y dx. Jadi sama dengan arcus tan dari dy-nya 4, dx-nya 8. Maka hasilnya adalah arcus tan dari 0,5 adalah 26,57 derajat. Ini adalah arah vektornya. Arah vektor itu berarti sudut yang terbentuk dari sumbu x-nya. Kita gambar seperti apa resultannya. Berarti vektor resultannya itu seperti ini. Ini itu vektor resultannya atau vektor D-nya. Besarnya itu adalah 8,94 dan sudutnya adalah 26,57 derajat. Jadi kita dapat besarnya itu adalah 8,94, sudutnya atau arahnya itu adalah 26,57 dan dia berada di kuadran 1. Kenapa di kuadran 1? Karena dx-nya itu lebih daripada 0, dy-nya juga lebih daripada 0. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana mencari resultan menggunakan metode vektor komponen. Untuk vektor komponen ini nanti yang diketahuinya itu bukan koordinatnya, tapi yang diketahuinya itu adalah besar dari vektornya dan sudut vektornya. Oke, ini kita akan membahas bagaimana caranya mencari resultan dengan cara vektor komponen. Jadi apabila vektor komponen ini biasanya
Misal kita mempunyai dua buah vektor. Vektor yang pertama itu adalah vektor A. Ini tebal, berarti ini huruf A dan B-nya itu huruf tebal, berarti ini artinya adalah vektor. Jadi misalnya vektor A ini membentuk sudut atau arahnya itu adalah 60 derajat dari sumbu X. Untuk yang vektor B, sudut yang terbentuknya seperti ini. Jadi dari sini, dari sumbu X-nya terbentuk 30 derajat dari sini. Yang selanjutnya, di sini diketahui bahwa besar dari vektor A adalah 10 dan besar dari vektor B adalah 20. Ini tuh berarti panjangnya, panjang vektor A adalah 10, panjang vektor B adalah 20. Oke, bagaimana cara mencari resultannya? Jadi kita cari dulu satu-satu nilai AX, AY, BX, dan BY. Jadi yang pertama kita cari dulu untuk yang vektor A. Berarti kita cari dulu untuk AX-nya dan AY-nya itu berapa. Oke, kita lihat Y itu berarti ini adalah A. Y, AX-nya itu berarti ini. Oke, apabila sudut ini adalah 60 derajat, maka kita bisa menghitung nilai AX itu sama dengan menggunakan trigonometri, berarti ini adalah A cos 60 derajat dan AY-nya adalah A sin 60 derajat. Masih ingat ya trigonometri untuk sin theta demi untuk cos sami. Oke. Jadi kalau misalnya AX itu adalah A cos 60, AY itu adalah A sin 60. Kenapa bisa dapat ini? Kita lihat saja kebersamaan ini. Jadi kita bisa sin theta. Sin theta itu berarti depan dibagi miring. Depannya mana? Depan sudut itu adalah AY. Oke. Miringnya apa? Miringnya adalah A. Berarti untuk dapat nilai AY sama dengan A dikali sin theta seperti ini. Makanya kita akan dapat nilai A-nya itu adalah A sin theta, sama dengan AX juga. Seperti ini caranya, nanti didapat A cos 60. Kita lanjut. Kita cari untuk nilai vektor B-nya. Untuk vektor B, apabila sudut ini itu adalah 30 derajat, maka ini itu adalah AY dari sini ke sini, AY, BY dari sini ke sini adalah BX. Maka kita cari nilai BX-nya itu berarti sama dengan, lihat ini dia arahnya kemana, ke positif atau negatif. Dia arahnya ke negatif, berarti min B cos 30 derajat. Untuk Y-nya BY sama dengan B sin 30. Oke, sekarang kita hitung. Ini kita tinggal masukkan nilai A-nya itu adalah 10 cos 60 10 sin 60. Oke, kita hitung menjadi desimal ya. Ini berarti cos 60 itu setengah, hasilnya adalah 5. 10 dikali sin 60 hasilnya adalah 8,7
Oke, berarti yang ini adalah min 20. Ini masukkan cos 30. Yang ini berarti 20 sin 30. Min 20 cos 30 adalah min 17,32. Kita jadikan desimal. Yang ini 20 sin 30 hasilnya adalah 10. Oke, setelah kita dapat nilai AX, AY, BX, BY, maka untuk nanti menggambar resultannya, kita hitung dulu, kita harus tahu dulu nilai DX-nya itu berapa dan DY-nya itu berapa, serta sudut yang dibentuknya itu berapa terhadap sumbu X. Oke, selanjutnya kita cari nilai DX. Jadi misal resultannya itu adalah D. DX-nya itu berarti sama dengan AX plus BX. DY-nya itu sama dengan AY plus BY. Oke, ini hasilnya adalah 5 min 17,32. Maka hasilnya adalah min 12,32. Yang ini adalah 8,7 plus 10. Hasilnya adalah 18,7. Maka besar resultan di sini resultannya kita lambangkan dengan vektor D. Besar resultannya itu berarti sama dengan akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat. Oke, ini kita dapat dx-nya itu berarti min 12,32 kuadrat ditambah 18,7 kuadrat. Hasil yang didapatnya itu adalah 22,39. Ini adalah besar dari vektor resultannya. Jadi dx-nya sudah diketahui, dy-nya sudah diketahui di koordinat yang mana, terus setelah itu panjang dari vektor resultannya sudah diketahui. Sekarang kita lihat arah untuk vektor resultannya. Oke, selanjutnya adalah kita cari arahnya. Berarti kita memakai tan theta sama dengan dy per dx. Theta sama dengan arcus tan min 1 dy dx. Hasilnya adalah arcus tan dari 18,7 dibagi min 12,32. Maka kita akan dapatkan nilainya adalah negatif. Ini tuh adalah negatif 56,62. Oke, kita lihat ini tuh hasilnya negatif. Berarti kalau misalnya negatif, gimana cara menggambarnya? Kita harus lihat dulu nih. Yang kita dapatkan itu adalah nilai dx-nya itu. Jadi kita di sini punya nilai dx-nya itu nilainya kurang dari 0 atau dia bernilai negatif. dy-nya itu dia lebih dari 0 atau nilainya itu positif. Maka apabila kita lihat ini tuh adalah kuadran 1, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Oke, untuk kuadran 1 ini tuh dx lebih besar daripada 0, dy-nya pun lebih besar daripada 0. Untuk kuadran 2, dx-nya itu lebih kecil daripada 0, dy-nya lebih besar daripada 0. Untuk kuadran 3,
dy-nya itu lebih kecil daripada 0, dx-nya itu lebih kecil daripada 0. Untuk kuadran 4, dy-nya lebih kecil daripada 0, dx-nya lebih besar daripada 0. Maka ini tuh nanti hasil resultannya, gambar resultannya, vektor resultannya itu dia akan berada di kuadran 2. Ini tuh akan berada di kuadran 2. Maka nilai dari tetanya atau arahnya, arah untuk vektor D, untuk resultannya, untuk vektor D-nya itu berarti sama dengan 180 ditambah ini nih, ditambah nilai ini. Berarti ditambah minus jadinya karena itu min 56,62. Maka hasilnya itu adalah 123,38 derajat. Ini adalah arah dari resultannya. Ini tuh arah dari sumbu X-nya, sumbu X positifnya. Coba kita gambar. Oke, ini adalah resultannya. Jadi ini itu panjang resultannya adalah, ini adalah vektor D. Panjangnya itu adalah 22,39 dan sudut yang terbentuknya berarti dia itu dari sini sudutnya set ke sini. Ini itu yang terbentuknya sudutnya adalah 123,38 derajat. Ini apabila kita mencari nilai mencari resultan dengan menggunakan vektor komponen. Oke, apakah bisa apabila dari metode yang tadi vektor menggunakan metode vektor satuan, apakah dia apabila misalnya si soalnya itu yang diketahui adalah koordinatnya, tapi kita ingin menghitungnya memakai vektor komponen bukan vektor satuan, apakah bisa? Bisa. Berarti nanti dicari dulu nih nilai AX-nya berapa, E-nya berapa. Terus untuk dibalik, misalnya yang diketahuinya itu adalah besar vektor sama sudutnya, tapi kita pengen pakainya adalah metode vektor komponen misalnya. Apakah bisa? Bisa. Tinggal dibalik-balik aja nanti komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan mencari resultan dengan vektor komponen ataupun dengan vektor satuan. Dan di sini bukan hanya untuk mencari resultan penjumlahan atau pengurangan 2 vektor saja, tapi ini bisa dipakai untuk 3 vektor, 4 vektor, 5 vektor, sampai banyak vektor. Itu bisa menggunakan yang metode komponen ataupun metode vektor satuan. Jadi ini tuh fleksibel, bisa dipakai untuk menjumlahkan banyak vektor, tidak hanya untuk 2 vektor saja. Nah, sekarang kita akan bahas yang biasanya ini itu adalah model-model persoalan di SMA. Biasanya kalau misalnya model-model kasus untuk mencari resultan vektor itu tuh seperti ini. Jadi diandaikannya adalah, andaikan ada theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor V dan vektor W. Ini biasanya dulu waktu di SMA itu kasusnya seperti ini. Jadi apabila ada vektor V, apabila ada vektor W yang misalnya kita tahu nanti itu besar dari vektor W, misalnya 5, besar vektor V misalnya 4, dan tetanya itu misalnya adalah 30 derajat. Ini misal ya, tapi intinya adalah yang diketahuinya itu adalah besar vektor-vektornya dan sudut yang terbentuk antar kedua vektor. Nah, seperti ini biasanya kasusnya. Bagaimana cara mencari besar resultannya dan arah resultannya itu tuh berapa derajat? Berarti kita pakai bantuan metode jajar genjang untuk menggambar resultannya. Kita gambarkan seperti ini, maka kita akan
dapat ini adalah resultannya. Jadi ini tuh adalah, kalau dimisalkan ini adalah V plus W. Jadi ini tuh adalah V plus W nya, panjang resultannya. V plus W nya itu adalah ini. Nah sekarang kita ingin tahu nih panjangnya itu berapa sih untuk dihitung. Oke, perhitungannya seperti apa? Perhitungannya adalah sama, kita menggunakan pendekatan Pythagoras. Jadi untuk pendekatan Pythagoras ini apabila miringnya itu adalah C, maka kan C itu sama C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Seperti ini kan untuk Pythagoras. Maka kita gambar agar ini, jadi misalnya ini nanti itu sudut yang terbentuknya itu adalah alfa. Jadi nanti arah dari vektor resultannya itu sebesar alfa dari sumbu X. Oke, kita gambar diagram ini itu menyerupai diagram Pythagoras. Berarti kita membutuhkan bantuan garis seperti ini. Oke. Apabila sudut ini dari sini ke sini itu adalah theta, maka sudut dari sini ke sini pun sama. Ini adalah theta. Oke, setelah itu berarti kan ini tuh adalah W sama dengan vektor W sama dengan vektor V. Oke, anggap garis ini dari sini sampai sini itu adalah L kecil. Terus dari garis ini ke sini itu adalah A kecil, dan dari sini sampai ke ujung sini itu adalah L besar. Oke, maka untuk mencari nilai V plus W atau untuk mencari nilai resultannya, apabila ini kita V plus W ini adalah resultannya, maka V plus W kuadrat itu sama dengan, bisa dilihat berarti L besar kuadrat, ini L ya. L besar kuadrat ditambah L kecil kuadrat. Oke, sekarang kita harus cari tahu nih L besarnya itu apa, L kecilnya itu apa. Oke, bisa dilihat apabila ini adalah L kecil itu ada di sini, dan ini tuh adalah garis miringnya V, dan si L kecil ini, garis L kecil ini itu ada di depan sudut, maka kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan sin theta untuk menggambarkan L. Jadi di sini kita cari dulu nilai L. Panjang L kecil itu kita bisa menggunakan pendekatan trigonometri, sin theta sama dengan depan miring. Berarti sin theta sama dengan depannya adalah garis L, miringnya adalah V. Maka L kecil sama dengan V dikali sin theta. Ini adalah nilai L kecil. Oke, sekarang untuk nilai A, untuk nilai L besar itu berarti sama dengan panjang W ditambah panjang A kecil.
Oke, yang sekarang harus kita cari tahu adalah panjang A kecil ini berapa sih? Nah, berarti kita cari lagi panjang A kecil. Panjang A kecil. Karena lihat posisi garis A ini tuh ada di samping sudutnya, maka kita bisa pakai pendekatan ini. Cos theta sama dengan samping miring, berarti sama dengan A dibagi V. Otomatis nilai A-nya itu sama dengan V cos theta. Ini adalah nilai A kecilnya. Oke, sekarang kita masukkan satu-satu ke sini. L besar itu adalah W ditambah, jadi panjangnya W ditambah A itu berarti V cos theta dikuadratkan ditambah L kecil itu berarti ini V sin theta dikuadratkan. Oke, kita hitung W plus V cos theta kuadrat. Kita akan dapatkan hasil, masih ingat kuadrat ABC. Jadi apabila A ditambah B kuadrat dikuadratkan, maka kita akan dapat A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Polanya ini ya. Oke, kita masukkan ke sini, berarti nanti kita akan dapat W kuadrat ditambah V kuadrat cos theta kuadrat cos kuadrat theta ditambah lagi 2W V cos theta ditambah yang ini dikuadratkan jadi V kuadrat sin kuadrat theta. Oke, setelah ini kita coba kumpulkan. Ini ada yang sama V kuadrat dengan V kuadrat. Maka di sini W kuadrat ditambah V kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ditambah 2W V cos theta. Oke, cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta ini nilainya berapa? Ini adalah nilainya 1. Nilainya adalah 1. Maka kita hasil akhirnya akan dapat W kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 2W V cos theta. Maka untuk nilai resultannya, besar resultannya atau nilai V plus W nya itu berarti sama dengan akar dari W kuadrat plus V kuadrat plus 2W V cos theta. Oke, ini adalah persamaan yang biasanya kalian gunakan untuk mencari resultan apabila adanya dua vektor dan membentuk sudut. Biasanya untuk mencari resultan rumus-rumusnya itu ditulisnya seperti ini. Nah, kekurangannya adalah ini hanya bisa digunakan, rumus ini hanya bisa digunakan apabila hanya ada dua vektor saja. Tapi kalau misalnya lebih dari dua vektor, ini tidak bisa digunakan. Makanya kenapa lebih efektif kita menggunakan metode yang tadi, untuk metode menghitung resultan atau mencari resultan, yaitu pakai vektor komponen ataupun vektor satuan. Nah, ini untuk kasus yang berbeda seperti ini. Jadi apabila ada dua vektor, terus vektor tersebut itu membentuk sudut, kita bisa pakai persamaan yang ini. Apabila kita masukkan nilai-nilainya, ya berarti tinggal kita masukkan W-nya itu berarti 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali
5 dikali 4 cos 30 derajat. Nanti tinggal dihitung berapa hasilnya. Ini untuk mencari panjang tetanya. Nah, sekarang kita akan coba cari sudutnya nih, nilai alfanya seperti apa. Oke, bisa dilihat nilai alfanya itu, misal kita akan menghitung nilai alfanya. Oke, nilai alfanya kita bisa hitung dengan cara terserah, kita mau pakai sin, cos. Oke, kita pakai tangan saja karena L besar dan L kecilnya sudah diketahui, maka kita bisa hitung, kan ini tuh adalah sudut miringnya, berarti kalau ini L kecil, ini adalah L besar, berarti tangannya berapa? Sudutnya kita bisa pakai tan theta, berarti ini adalah L kecil per L besar, berarti kita bisa hitung ini adalah V sin theta dibagi L besar. L besarnya adalah W plus V cos theta. Nanti hasilnya berapa? Tinggal dimasuk-masukkan. V-nya berapa, sin-nya berapa, sin theta-nya berapa, W-nya berapa, plus V-nya berapa, cos theta-nya berapa. Nanti kita akan dapat hasilnya berapa derajat. Nah, ini untuk kasus apabila kita mempunyai dua vektor dan vektor tersebut tuh membentuk sudut theta. Untuk mencarinya seperti ini. Dan ini tuh yang biasa digunakan untuk mencari resultan biasanya dulu zaman SMA itu seperti ini. Nah, tapi kekurangannya adalah ini hanya bisa dikerjakan atau bisa digunakan apabila hanya ada dua vektor. Kalau misalnya lebih dari dua, kita menggunakannya yang pakai yang tadi, metode vektor komponen ataupun metode vektor satuan. Jadi tinggal dipilih saja. Dan saya sarankan apabila tidak ada kasus seperti ini, maka yang dikerjakannya itu menggunakan metode yang tadi, yang vektor komponen ataupun vektor satuan.